Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, lahir dan batin, dan dijauhkan dari COVID-19. Sobat Cyber, kemarin sudah kita bahas peretasan di kementerian lembaga, pemerintah pusat. Kemudian setelah itu kita bahas juga peretasan di pemerintah daerah, di provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini lagi rame lagi, ternyata terjadi juga peretasan di situsnya KPAI. Apakah hanya situs KPAI saja yang bocor dan dijual di internet? Ternyata tidak. Ada juga datanya Bank Jawa Timur. Apakah cuma itu? Tidak. Ternyata ada banyak lagi. Nah, data-data mana saja yang dijual di forum internet ini akan kita bahas setelah yang satu ini. KPAI ini memang cukup cukup rame di media gitu, karena memang di sini ada data-data yang sangat sensitif gitu, yang harusnya tidak boleh diketahui oleh orang umum begitu. Nah, ini kalau kita lihat ternyata data curian dari KPAI ini dijual di forum internet namanya Red Forum. Red Forum ini memang biasa digunakan untuk jual beli data curian gitu. Nah, ini dijual oleh akun yang bernama C77. Itu memposting penawarannya pada tanggal 13 Oktober 2021. Nah, di situ C77 ini memberikan sampel data yang kalau kita lihat agak mencengangkan gitu. Karena di situ ada data-data pribadi yang ada di sistemnya KPAI. Saya akan coba perlihatkan. Nah, ini saya sudah klik linknya. Oh ya, kalau secara normal sebenarnya Red Forum ini adalah salah satu forum internet yang sudah diblokir oleh Kominfo. Jadi kalau kita menggunakan internet biasa, kita nggak akan bisa masuk ke dalam situsnya Red Forum ini. Sehingga kalau misalkan masuk, kita mau tidak mau harus menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Tetapi ini kita kucing-kucingan sama penjahat. Jadi begitu tahu bahwa Red Forum main servernya itu diblokir oleh pemerintah Indonesia, ternyata mereka membuat mirroring lagi. Mereka membuat mirroring yang untuk mengaksesnya tidak perlu menggunakan VPN. Nah, nanti bisa dicari gitu, dan bisa dilihat sebenarnya di sini alamatnya di rfmirror.com, redforummirror.com. Nah, di situ ternyata masih belum diblokir oleh pemerintah. Mungkin setelah lihat konten ini, Kominfo segera melakukan pemblokiran ya gitu. Nah, ini kita lihat situs KPAI ini dijual oleh C77. Dia member biasa sebenarnya. Saya pikir dia baru join kemarin. Dia baru join Oktober 2021, jadi memang masih newbie di kelasnya Red Forum. Di sini memang ada level-levelnya gitu. Ada yang baru, ada yang newbie, ada yang levelnya God gitu atau dewa gitu. Nah, di sini yang dia share, data-data yang dia share sebagai sampel data itu ada ID, nama, nomor identitas, kewarganegaraan, telepon, HP, agama, pekerjaan, pendidikan, alamat gitu, alamat email, tempat lahir, lengkap semuanya. Bahkan mereka juga memberikan sampel data orangnya, namanya siapa, nomor handphonenya berapa begitu, kemudian agamanya apa. Ini semuanya lengkap, dan di bawahnya dia memberikan link untuk melakukan download. Nah, untuk download ini kemarin masih diminta kita bayar 8 kredit. 8 kredit itu kalau dirupiahkan sekitar 35.000 per file. Nah, ini saya coba klik ya. Saya coba klik, ada dua file di database-nya. Itu namanya adalah kpai_pengaduan.csv. Kemudian yang satu lagi kpai_pengaduan2_csv. Nah, ini saya coba klik satu. Dan dia akan melakukan forward ke alamat download filenya. Jadi kita akan
mencoba melakukan download filenya. Nah, ini dialihkan ke anonfiles.com. Anonfiles.com ini memang banyak digunakan para hacker gitu untuk melakukan pertukaran file gitu. Nah, di sini ada kpai_pengaduan.csv. CSV ini file yang bisa kita buka menggunakan Microsoft Excel sebenarnya atau aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, begitu kita klik download, ternyata diblok. Jadi kalau komputer Sobat Cyber menggunakan antivirus yang bagus, di situ akan langsung ketahuan ada resiko page ini, site ini ada resiko malware, ada spyware, adware, dan keyloggers gitu. Jadi ini diblok oleh antivirus. Tetapi sebenarnya kita bisa memaksa untuk membuka ini walaupun sangat berisiko. Tapi demi Sobat Cyber saya akan coba ya. Kita melakukan ke Anonfiles. Saya mencoba melakukan bypass ke Anonfiles gitu sehingga kita bisa melakukan download. Web advisor, blog website, saya tambahkan. Ini kalau resiko buat password panjang nih kayak gini. Oke, saya coba bikin pengecualian Anonfiles ini kita terima walaupun ada malware-nya. Ini nggak boleh dilakukan ya. Kalau nggak ngerti bagaimana membersihkan malware di komputernya atau di handphonenya, tidak boleh dilakukan. Jangan dicoba, don't try at home. Oke, kemudian kita coba lagi download. Masih belum bisa. Oke, berarti situsnya, bentar, dia di mana ya? Oh, bisa. Ini mendownload file dari KPAI pengaduan.csv. Kita lihat ya, memang agak lambat nih speednya gitu. Tapi nggak apa-apa. Sambil kita tunggu, kita lihat lagi di database KPAI ini. Nah, kita lihat di sini ada 2 file yang bisa di-download. Ternyata kita bisa download tanpa bayar malah ini. Kita lihat ya, apakah di password apa tidak ya gitu. Semoga tidak di password. Nah, kemudian yang kedua, ternyata juga ada Bank Jatim di sini yang dijual datanya itu oleh Blacktor, ID-nya, ID di Red Forumnya ini. Oh ya, Sobat Cyber, Red Forum ini sebenarnya adalah salah satu dari ribuan forum yang melakukan jual beli data ilegal yang ada di internet. Jadi ini adalah salah satu, sebagian kecil aja gitu. Di luar sana masih banyak lagi yang pakai bahasa Rusia, yang pakai bahasa-bahasa lain begitu. Itu lebih banyak lagi. Jadi ini adalah salah satu aja yang banyak dikenal oleh orang Indonesia. Oke, di sini bridge bankjatim.co.id ini dibuat di tanggal 20 Oktober 2021, di create-nya gitu, dan di sini ternyata dijual cukup mahal. Si Blacktor ini menjual seluruh database Bank Jatim ini seharga 250.000 US dollar gitu. Nah, di situ dia sebutkan ada 259 database, ada 2 hard disk. Gila ini. Jadi yang diambil datanya dari 2 hard disk gitu. Kemudian size-nya itu ada sekitar 378 GB. Ini gila, ini gede banget ini. Gitu. Nah, di sini dijelaskan rinci gitu, tabel-tabel apa yang berhasil dia ambil gitu, mulai dari activity report, backup, kemudian BPHTB, BPP kepatuhan, banyak nih. Kemudian e-billing, e-resensi, kemudian JTM broker, mungkin Jatim broker ya gitu, JTM gaji, ini banyak banget ini. Kemudian smart backup,
Siska, Taspen, vaksin data ke satu dan lain-lain gitu. Dan dia juga mengcopy isi dari harddisknya. Dia melakukan ls list isi dari harddisknya. Ini luar biasa. Ini hancur-hancuran. Ini hancur sehancur-hancurnya nih sebenarnya nih. Semuanya diambil. Masya Allah. Gila nih. Sampai dari ada Direktorat Asabri, ada Direktorat Backup DB JTM KMG gitu. Dan ini dipublis gitu di forum ini gitu. Ada selisih Jember, selisih Madiun 2016. Ada apa lagi nih? Banyak lagi lah ini pokoknya lah. Lengkap isinya. Dan kalau kita mau download sampel datanya, dia juga ngasih sampel datanya itu di mana ya? Ada dia ngasih teksnya gitu. Tapi teksnya harus diakses dari dark web gitu. Jadi harus pakai Tor browser. Jadi Sobat Cyber nanti searching Tor browser itu apa. Kemudian gunakan Tor browser itu untuk melakukan download sampel datanya. Nah, ini sudah berhasil dibuka nih kpai pengaduan.csv gitu. Kemudian ketika kita open mana ya? So in Finder dulu deh. Kemudian saya open pakai Microsoft Excel. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat datanya. Anak berhadapan hukum sebagai korban kekerasan seksual dalam kurung sodomi. Anak berhadapan hukum sebagai pelaku ujaran kebencian. Waduh. Ini ada juga nama-namanya nih. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Kemudian ada nomor pelaporan, ada nomor kontaknya. Waduh, ini luar biasa nih. Ini luar biasa nih. Wah, ini data full dari masyarakat ini. Itulah. Intinya adalah bahwa memang data itu valid dan memang diambil dari KPAI. Nah, tadi di awal saya bilang bahwa apakah cuma KPAI dan Bank Jatim? Kita lihat. Saya nyoba search menggunakan keyword Indonesia gitu. Karena saya mau nyari data-data di Indonesia apa saja yang bocor. Ternyata banyak sekali data yang dijual di sini. Yang pertama, ada database dari Universitas Indonesia. Kita lihat ya. Ada database dari Universitas Indonesia. Kemudian ada data dari mana nih? 80 plus juta personel data. Nama, nick, nomor KK, address. Waduh, bahaya banget ini. Ya, ada leak data dari Universitas Indonesia dijual. Isinya ada identity number, family data, phone number, email address, password. Walaupun masih di hash pakai MD5. Ada address, ada username for login and password. Kemudian ada admin account dan staff and teacher account. Database formatnya Microsoft SQL, open price-nya from $1.500. Kemudian di sini juga ada 80 plus million Indonesian personal data. Itu ada nama, nick, nomor KK, address, alamat, kemudian salary, job, phone, dan lain-lain. Waduh. Ini dia juga ngasih sampel. Saya coba ya download ya. Sampelnya bisa nggak di-download? Oh, bisa ternyata di-download. Tapi 60 mega nih. Saya lagi pakai tethering gitu. Tapi ini bisa di-download. Jumlahnya 60,69 megabyte. Kemudian isinya itu ada individual health information. Itu ada sekitar 72 juta datanya. Ini ada Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Jurlang Hataran, kemudian Penombean Huta Urung, desanya, RT 3, nomor KK-nya 120XXX, nick-nya 120XXX gitu. Namanya siapa?
Waduh, ini dengan data puskesmas, ini data dari mana ya? Banyak ini, data dari puskesmas. Ada individual job, ada individual education, sampai tahu pendidikan tertingginya apa, kemudian di mana di sekolahnya. Walalala. Luar biasa nih. Saya juga baru tahu nih. Yang jualan itu adalah MD Lai. Dia reputasinya sangat bagus. Dia walaupun baru join di Juni 2021 gitu. Emang kayaknya dia join khusus untuk menjual data ini. Selanjutnya apa lagi ya selain 80 juta data orang Indonesia ini. Ternyata di sini juga ada Indonesia Note. Apa tuh Indonesia Note? Wah, dikasih Google Drive. Aduh, dikasih gambar gratis ini. Aduh, gambarnya foto-foto orang Indonesia. Ini dapat dari mana lagi? Masya Allah. Waduh, bahaya banget ini. Ini asli bahaya banget ini. Semuanya gambar-gambar orang Indonesia yang nude alias telanjang. Dan dikasih free. Oke, selain itu kita juga bisa melihat, waduh, ini link database DPRD Depok. Waduh, coba cek ya. Depok. Oh, bener Jadi ini database dari DPRD Kota Depok. Dari dprd.depok.go.id. Di sini ada username, password, nama anggota, NIP, alamat, nomor HP, email, dapil, golongan, jabatan, dan lain-lain. Di sini diberikan data lengkap. Muhammad XXX gitu, dari Kampung Parung Serap, kemudian Kota Depok, nomor handphonenya juga ada, kemudian file fotonya juga ada gitu. Ini lengkap sekali nih data DPRD Kota Depok. Tapi saya nggak tahu isinya apa saja. Yang pasti di sini banyak data-data yang harusnya konfidensial gitu, tapi ternyata di share. Kemudian ada juga Polis Indonesia, Polri Full Database. Waduh, ini database-nya Polri masih dijual di sini nih. Iya, masih dijual ini database-nya Polri nih. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Aduh, kalau ini mau dicek masih banyak lagi sebenarnya data-data yang dicuri dari sistem-sistem yang ada di Indonesia gitu, yang berhasil diretas oleh para hacker ini dan dijual di forum jual beli data ilegal ini. Terima kasih. Kalau misalkan Sobat Cyber senang dengan konten ini, silahkan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng sehingga bisa dapat info-info terbaru dari Ruang Cyber. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam Cyber Indonesia.